Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi Ibu. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Syukurlah ya, Ananda ibu dalam keadaan baik saat ini. Nah, ibu mau tanya dulu nih, sebelumnya Ananda sudah pada sarapan belum? Sudah Ibu. Ada yang udah Bu, ada yang belum. Oh, berarti ada yang udah, ada yang belum ya. Iya, Nah, iya. yang belum ini nanti bisa boleh makan ya, sarapan ya nanti. Iya, Oke. Nah, karena ibu tadi dengar Ananda ada sebagian sudah sarapan, ada yang belum sarapan. Ibu harap Ananda bisa dengan semangat melakukan kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, Ananda untuk melakukan kegiatan kita, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan doa. Nah, untuk memimpin doa, ibu mau Ananda membantu ibu dalam memimpin doa. Siapa yang mau membantu ibu? Bersedia? Saya boleh Bu. Silakan Ananda. Baik teman-teman, sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda sudah mau membantu ibu dalam memimpin doa. Nah, pertama-tama di sini ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semua karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan datang dalam melakukan kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, sebelumnya Ananda ibu mau tanya dulu, apakah di sini Ananda sudah tahu alasan ibu mengumpulkan Ananda di ruangan ini dalam melakukan kegiatan ini? Belum Ibu. Oke, berarti belum pada tahu semuanya ya. Nah, jadi ibu jelaskan ya, untuk hari ini kita di ruangan ini akan melakukan kegiatan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya ibu juga mau tanya nih kepada Ananda semua, apakah Ananda sudah pernah mendengar kata kegiatan bimbingan kelompok? Belum Ibu. Belum. Kalau Ananda udah pernah belum mengikuti sesi kegiatan bimbingan kelompok? Belum juga Ibu. Oh, pertama kali. Baik, jadi belum pernah mendengar kata kegiatan bimbingan kelompok dan juga belum pernah mengikuti sesinya. Nah, baik, karena belum pernah, ibu bantu jelaskan ya pada Ananda sekalian supaya Ananda paham apa itu kegiatan bimbingan kelompok. Nah, jadi kegiatan bimbingan kelompok itu adalah kegiatan berupa layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswanya untuk di mana secara berkelompok dilakukan, di mana di situ membahas permasalahan atau topik yang akan ditentukan nantinya. Nah, di sana adanya diskusi maupun saling memberikan tanggapan, pendapat serta solusi yang diberikan dan dibahas bersama-sama. Nah, topiknya nanti itu akan dibahas yaitu topik yang sedang hangat-hangatnya atau topik kekinian. Nah, perlu Ananda ketahui juga di dalam kegiatan bimbingan kelompok itu dilakukan secara berkelompok, di mana ibu di sini sebagai pemimpin kelompok yang akan memimpin kegiatan tersebut, dan di sini juga Ananda kalian akan menyampaikan pendapat maupun saran nantinya. Nah, bagaimana Ananda? Semua paham? Paham Ibu. Nah, karena ibu dengar Ananda semuanya sudah paham, baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke kegiatan yang lebih lanjut lagi, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama Ananda. Nah, kita sepakati berupa hal-hal yang harus kita pegang nih, harus kita jaga selama kegiatan bimbingan kelompok berlangsung dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan lancar. Ibu harap Ananda semua di sini dapat terlibat aktif ya dalam memberikan pendapat, tanggapan maupun saran. Jadi silakan Ananda dengan senyamannya memberikan pendapatnya jikalau memang sudah siap ya. Nah, apakah Ananda bersedia semua? Bersedia Ibu. Baik, karena ibu sudah dengar Ananda bersedia, ibu juga ingin Ananda di sini secara sukarela dalam kegiatan ini, dalam melaksanakannya dengan kemauan sendiri, bukan tanpa adanya paksaan. Apakah Anda di sini semuanya sukarela? Sukarela Ibu.
Baik, terima kasih ya Ananda karena Anda semuanya sudah sukarela mau dalam melakukan dan melaksanakan kegiatan kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu juga berharap Ananda di sini ketika nantinya dalam melakukan kegiatan ini, dalam menyampaikan pendapat maupun saran serta tanggapan, Ananda bisa dapat saling menghargai satu sama lain pendapatnya tanpa adanya memotong pembicaraan temannya. Nah, Ibu juga mau Ananda bisa satu sama lain menghargai, dan juga Ibu juga berharap di sini Ananda kita satu sama lain menjaga kepercayaannya, menjaga kerahasiaannya. Apapun yang kita bahas di sini akan berakhir dalam kelompok ini saja, tidak disebarluaskan kemanapun, agar kita satu sama lain bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Bagaimana Ananda bisa melaksanakannya? Bisa, Ibu. Baik Ananda di sini sudah pada kenal sebelumnya? Belum. Oh, belum pada kenal semuanya ya. Dan kebetulan juga Ibu guru BK baru di sini, jadi baru pertama kali juga di sini dan baru mengenal Ananda semuanya. Nah, karena kita tadi belum saling mengenal, langkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu supaya nanti kita bisa enjoy, bisa hubungannya bisa lebih dekat lagi dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, Ananda untuk perkenalannya mau Ibu duluan atau Ananda? Ibu duluan. Oke, baik. Perkenalannya dimulai dari Ibu duluan ya. Nah, jadi Ananda semuanya selamat pagi, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama Ibu Riri, biasanya dipanggil Ibu Riri, dan di sini Ibu baru mengajar 2 bulan. Ibu guru BK baru di sini. Salam kenal ya. Salam kenal Ibu Riri. Salam kenal. Nah, untuk perkenalan selanjutnya, Ibu minta Ananda untuk memperkenalkan diri satu persatu secara bergiliran ya. Nah, namun Ibu juga ada permainannya nih biar lebih asik perkenalannya. Nah, untuk perkenalannya itu Ibu juga ada nerapin game. Jadi untuk Ananda misalnya, Ananda pertama nih memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, asal kelas, dan Ibu minta untuk berpose ya. Nah, menampilkan pose terbaiknya. Kemudian di Ananda selanjutnya akan mengulang kembali pose temannya sebelumnya. Nah, begitu seterusnya. Bagaimana Ananda paham yang Ibu sampaikan? Paham, Ibu. Baik, terima kasih ya Ananda. Nah, Ibu akan mempersilakan Ananda untuk memperkenalkan diri. Boleh dimulai dari mana dulu nih? Oke, silakan. Oke, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Rahma. Saya dari kelas 11 IPA 1. Halo Rahma. Oke, perkenalkan nama saya Roma Claudia. Saya dari 12 IPS 2. Yeay, salam kenapa dia? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Sari, biasa dipanggil Maya. Saya dari kelas 10 IPS 3. Salam kenal Maya. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Pratiwi, biasa dipanggil Nanda, dari kelas 12 IPA 1. Salam kenal Nanda. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitri dari kelas 10 IPA 1. Salam kenal ini. Wah, pada bagus-bagus semua ya posenya, dan Ibu melihat ada kegirangan nih dari Ananda semua dalam menampilkan pose-posenya. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Baik Ananda, karena kita tadi sudah berkenalan nih, saling mengenal, sudah saling akrab. Nah, maka Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Ananda sebelumnya. Apakah di sini Ananda posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Nah, berarti sudah nyaman ya posisi duduknya. Atau Ananda di sini ada yang ingin pergi ke toilet terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Tidak ada. Ananda ada yang ingin minum atau makan dulu? Tidak juga, Ibu. Sudah. Sudah semua ya, sudah tidak ada lagi yang ingin dilakukan.
Karena Ananda sudah nyaman, berarti Ananda semuanya sudah siap ya untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya. Sudah, Ibu. Nah, Ibu tekankan sekali lagi ya Ananda, perlu Ananda ketahui bahwa di dalam kegiatan bimbingan kelompok kita ini, Ibu berharap Ananda semuanya bisa saling terbuka dalam menyampaikan pendapat ataupun saran. Nah, Ananda juga jangan sungkan untuk menyampaikan pendapatnya, saling menghargai satu sama lain dalam menyampaikan pendapat. Dan apapun yang kita bicarakan di sini ada baiknya akan berakhir dalam kelompok ini saja, tidak disebarluaskan kemanapun. Baik Ananda? Baik, Ibu. Nah, baik karena kita sudah sepakat nih dan juga Ananda sudah pada siap dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, kita akan masuk ke dalam tahap kegiatan. Nah, di tahap kegiatan ini seperti yang Ibu bilang tadi ya Ananda, Ibu akan memberikan berupa topik yang akan kita bahas saat ini. Nah, topik tersebut itu topik yang kekinian, topik yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, topik tersebut itu dibagi menjadi dua Ananda, ada topik tugas dan topik bebas. Nah, untuk topik tugas itu yang menentukan Ibu sendiri. Jadi Ibu yang akan menyiapkan topiknya untuk kita bahas di sini. Nah, kalau topik bebas itu Ananda sendiri yang mendiskusikan dan menentukan kira-kira topik apa yang akan kita bahas di dalam kegiatan ini nanti. Nah, Ibu meminta nih ketersediaan Ananda sekalian, apakah Ananda memilih topik bebas atau topik tugas untuk kita bahas? Topik tugas, Ibu. Topik bebas, Ibu. Tugas Ibu. Oh, ada yang topik tugas, ada yang topik bebas. Bagaimana kalau kita voting supaya adil nantinya? Setuju, Ibu. Ya, oke. Nah, yang mau memilih topik tugas siapa? Saya, Ibu. Wah, ada 3 orang yang memilih topik tugas. Nah, yang memilih topik bebas boleh angkat tangannya. Oke, ada 2 orang. Jadi karena 3 orang yang lebih banyak nih memilih topik tugas, maka kita pilih ya topik tugas untuk pertemuan ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa memilih topik bebas untuk kita bahas. Nah, baik. Nah, karena tadi sudah terpilih nih topik tugas untuk kita bahas, maka Ibu sendiri akan memberikan topik tugas yang akan kita bahas. Topik tugas tersebut adalah topik dumb scrolling. Nah, dumb scrolling ini merupakan topik yang saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Nah, ini tuh merupakan kebiasaan yang saat ini sering dilakukan oleh orang-orang karena berhubungan dengan digital. Nah, orang-orang sering mengulik sosial media secara berlebihan tanpa kenal waktu. Nah, apakah Ananda di sini pernah melakukan hal seperti itu? Pernah, Ibu. Pernah. Nah, Ibu untuk pertama kali ini mau bertanya kepada Ananda sekalian. Nah, menurut Ananda, doom scrolling versi Ananda itu seperti apa? Saya boleh. Boleh, silakan. Menurut saya, Bu, itu tuh perilaku kita yang kurang bijak menggunakan sosial media, Bu. Jadi kita menggunakan sosial media secara berlebihan, Bu. Soalnya saya juga pernah, Bu. Waktu saya tuh mau scroll TikTok kan, niatnya cuma 5 menit aja nih, Bu. Tunggu mau mandi gitu kan, Bu. Ternyata kelebihan, Bu. Kelewatan sampai berjam-jam. Akhirnya mandinya habis maghrib, Bu. Wah, benar ya apa yang dibilang Fitri itu bagus. Nah, jadi memang dumb scrolling itu merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya kenal waktu. Jadi yang dibilang Fitri itu juga sama dengan apa yang dialaminya. Dia men-scroll TikTok ataupun sosial media lainnya secara berlebihan, pada akhirnya lupa dengan apa yang ingin dilakukan sebelumnya. Nah, itu juga salah satu merupakan pengertian dari dumb scrolling. Nah, mungkin ada Ananda yang lain ingin memberikan dumb scrolling versi dirinya sendiri itu seperti apa? Baik, silahkan. Menurut saya itu kayak buka sosmed berlebihan, Bu, terus menerus kadang mengarahkan ke hal negatif, Bu. Makanya
kita tuh buka terus-terusan gitu Bu, sampai lupa waktu gitu Bu. Oke, benar juga yang dikatakan oleh Nanda bahwa doom scrolling itu juga merupakan kebiasaan buruk yang dilakukan secara terus-menerus sampai akhirnya lupa waktu. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Nanda Ibu tadi. Mungkin ada Ananda yang lain yang ingin memberikan pendapatnya juga. Sama sih Bu, sama teman-teman yang lain Bu. Oke, Ibu dengar sama ya. Nah, memang ya Ananda semuanya apa yang dikatakan oleh Ananda tadi juga merupakan salah satu pengertian dari doom scrolling. Nah, doom scrolling itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai keterusan. Akhirnya lupa sama waktu maupun kegiatan yang ingin dilakukannya sebelumnya. Nah, karena tadi Ananda semua sudah memahami nih apa itu doom scrolling. Nah, Ibu ingin tahu, kira-kira Ananda, apa sih dampak dari doom scrolling, perilaku doom scrolling tersebut? Jadi Bu, Baik, boleh silahkan Nak Claudia. karena tadi doom scrolling itu kan Bu, scroll sampai lupa waktu, lupa jam sampai terbuang waktu Bu. Jadi dampaknya itu sangat terpengaruhi untuk kita semua, yaitu Bu karena ada waktu terbuang Bu. Jadi waktu kita itu terbuang kali Bu, sia-sia Bu, karena gara-gara itu Bu dampak si doom scrolling itu Bu. Jadi Bu, yang keduanya itu dampaknya itu jadi terganggu dengan kehidupan kita Bu, karena kita jadi kecanduan dengan itu, jadi kita jadi terganggu Bu, jadi sangat berbahaya juga Ibu. Baik, dari apa yang dikatakan oleh Claudia, betul ya Nanda. Jadi dari dampak doom scrolling itu bisa mengganggu aktivitas kita, membuat aktivitas kita jadi buruk seperti itu. Nah, juga mempengaruhi dengan diri kita sendiri, pikiran kita. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Claudia tadi. Nah, untuk Ananda Ibu yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Ibu. Baik, silakan Nanda. Mungkin Bu, menurut saya dampak dari doom scrolling itu tadi ya Bu, seperti yang telah dikatakan oleh Claudia, seperti kecanduan ya kan Bu. Nah, karena kecanduan tadi itu Bu, jadinya kayak tugas kita, kemudian kegiatan-kegiatan kita yang lain itu jadi terlantar gitu Bu, jadi nggak terurus, tugas numpuk, kemudian kerjaan-kerjaan lain nggak terlaksanakan, seperti itu Bu menurut saya. Baik, betul juga apa yang dikatakan oleh Rahma tadi, bahwa doom scrolling itu juga bisa menyebabkan aktivitas lain jadi tertunda. Ya mungkin yang awalnya mau ngerjain tugas tapi jadi numpuk tugasnya karena kecanduan untuk men-scroll TikTok atau mungkin Reels di Instagram atau media sosial yang lainnya. Nah, seperti itu Nanda. Baik. Nah, Ibu juga ingin tahu nih Nanda, dari yang sudah kita bahas tadi, udah ada pengertian, nah dampak. Nah, sekarang Ibu ingin tahu dari Ananda sekalian, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi perilaku doom scrolling ini, Ananda? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, baik silakan. Mungkin kalau untuk cara mengatasinya tuh, nah kita tuh bisa memilih kegiatan yang lebih kita sukai tapi bermanfaat Bu, kayak misalnya olahraga atau mungkin membaca buku kayak gitu Bu. Jadi kebiasaan scroll itu bakalan berkurang gitu. Baik, betul sekali. Bagus ya solusinya dari Devi. Jadi kita bisa melakukan hal yang lain nih, karena aktivitas yang kita lakukan secara terus-menerus tadi, kita bisa alihkan dengan berolahraga atau melakukan aktivitas yang kita sukai yang lain. Nah, itu bisa mempengaruhi cara kita dalam menggunakan media sosial. Nah, seperti itu. Mungkin ada Ananda yang lain yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Ibu, Baik, silahkan Nak Claudia. menurut pendapat saya itu Bu, cara mengatasinya itu dengan sederhananya itu Bu, batasi main HP Bu, karena kan gara-gara si HP juga kita bisa gini. Jadi pribadi kita sendiri Bu, batasilah HP secukupnya. Yang dikatakan dengan teman kita tadi si Devi, memang benar, carilah hal-hal kegiatan yang positif seperti kayak olahraga, baca buku juga sangat berguna untuk kita yang ada di sini. Jadi supaya tidak ada dampaknya gitu Bu, jadi cara mengatasinya itu batasi HP. Baik, terima kasih ya Claudia. Betul juga apa yang dikatakan oleh Claudia. Jadi cara mengatasi doom scrolling ini bisa dengan membatasi waktu kita menggunakan aplikasi atau media sosial secara berlebihan. Nah, dan juga
kalau dia juga menekankan apa yang dibilang oleh Devi tadi, bahwa kita bisa loh melakukan aktivitas lain yang lebih kita sukai gitu untuk memberhentikan aktivitas yang berlebihan tadi, dan scrolling tadi. Nah, seperti itu Ananda. Baik. Nah, karena Ananda tadi sudah membahas ada apa tadi Ananda? Pengertian, dampak, dan cara mengatasi. Nah, karena Ibu sudah melihat nih pemahaman Ananda sekalian. Nah, selanjutnya kita bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Mau Ibu. Iya. Nah, karena Ibu juga melihat nih, nampaknya Ananda semua masih sudah lelah gitu. Nah, baik. Jadi kita akan melakukan yang namanya ice breaking. Nah, ice breakingnya itu boleh dari mana nih? Ibu atau Ananda? Dari Ibu. Oke. Nah, jadi ice breakingnya dari Ibu ya. Baik, ice breakingnya itu adalah tepuk 1, 2, 3. Nah, jadi Ananda di sini udah pada tahu belum ice breaking tepuk 1, 2, 3? Belum Ibu. Oke, karena Ananda bilang belum tahu, maka Ibu jelasin ya. Jadi ice breaking tepuk 1, 2, 3 itu, jadi ketika Ibu bilang 1, Ananda sekalian langsung membuat gerakan hu seperti ini. Nah, kalau Ibu bilang angka 2, Ananda melakukan gerakan yes. Nah, kalau Ibu bilang angka 3, Ananda semuanya lakukan gerakan shu. Nah, seperti itu ya Ananda. Ananda paham? Paham Ibu. Baik. Maka kita coba tes terlebih dahulu, mau? Mau Ibu. Oke. Tepuk 1. Hu. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Shoo. Tepuk 1, 2, 3. Hu. Yes. Shoo. Nah, bagaimana Ananda? Udah lebih enjoy belum? Sudah Ibu. Bagaimana kalau kita coba sekali lagi Ananda? Mau Ibu. Tepuk 1. Hu. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Shoo. Tepuk 1, 2, 3. Hu. Yes. Shoo. Bagus sekali Ananda. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik Ananda sekalian, karena kita tadi sudah membahas permasalahan dan topik yang kita bahas juga, mulai dari pembahasan pengertian, dampak, cara mengatasi, dan kita juga sudah melakukan ice breaking tadi. Nah, Ibu ingin Ananda sekalian di sini memberikan masing-masing komitmennya ataupun langkah kecil yang mungkin Ananda bisa lakukan nih di minggu depan. Ananda komitmenkan dari diri Anda, dari diri Ananda sendiri. Nah, jadi komitmennya itu contohnya seperti saya berjanji untuk membatasi bermain sosial media atau men-scroll sosial media dengan baik gitu. Jadi bagaimana Anda paham? Paham Ibu. Nah, karena Anda sudah paham, nah jadi dari mana dulu nih untuk memberikan komitmennya dari Anda? Oh boleh, silakan Anda. Oke Bu. Jadi komitmen saya itu saya berjanji akan lebih bisa mengontrol diri saya Bu untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang memang diprioritaskan daripada scroll sosial media. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Fitri. Nah, boleh Nak silakan dilanjutkan. Baik Bu, kalau saya komitmennya saya berjanji saya nggak akan scroll sampai lebih batas waktu Bu. Terus saya berjanji lagi nggak ada ingin membuka negatif gitu Bu, sosmednya sampai lupa waktu gitu Bu. Baik, bagus sekali Ananda. Tepuk tangan untuk Nanda. Silakan. Dari itu saya berkomitmen bahwa saya akan mengurangi waktu main HP saya Bu, seperti scrolling, dan saya akan lebih memilih kegiatan yang lebih bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk Desi.
kalau komitmen saya itu Bu, saya akan mengurangi dan tidak melakukan lagi yang namanya doom scrolling Bu, dan saya akan menerapkan dan melakukan kegiatan hal-hal yang positif seperti jogging Ibu. Baik, bagus Claudia. Tepuk tangan Claudia. Kalau saya Bu, saya berkomitmen saya akan menyetel timer Bu selama saya scroll Bu, agar saya tidak kelewatan batas scroll saya Bu. Baik, tepuk tangan untuk Rahma. Bagus. Nah, sangat bagus ya komitmen dari Ananda sekalian. Nah, karena Ananda sudah menyampaikan komitmennya tadi, tidak terasa ya Ananda, kita sudah berada di tahap akhir kegiatan kita pada saat ini. Karena setelah sudah kita lakukan nih kegiatan-kegiatan sebelumnya, kita sudah tidak terasa nih sudah di penghujung acara kegiatan kita saat ini. Nah, sebelumnya Ibu mau meminta Ananda sekalian untuk memberikan kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kira-kira Ananda ada yang mau untuk memberikan kesimpulan? Saya Bu, Ya, silahkan. mungkin kesimpulan yang saya dapat Bu dari kegiatan kita hari ini, saya jadi lebih tahu Bu, ternyata doom scrolling itu memiliki dampak yang sangat besar Bu, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari seperti mengerjakan tugas, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian saya juga jadi tahu Bu bagaimana cara-cara mengatasi doom scrolling itu Bu. Tadi kan teman-teman sudah membagikan pengalaman dan juga pendapatnya Bu, seperti itu Bu. Nah, bagus apa yang dikatakan oleh Rama. Boleh tepuk tangannya untuk Rama. Oke, ada yang lain? Ananda yang ingin bersedia menyampaikan kesimpulan? Baik, silakan. Ya Bu, kesimpulan yang saya dapat itu kurang lebih sama ya Bu seperti Rama tadi. Jadi saya jadi mengetahui nih pas apa itu doom scrolling dan bagaimana dampak buruknya dapat terjadi kalau kita tuh keseringan gitu Bu men-scroll sosial media secara berlebihan. Terus itu saya juga tahu Bu cara mengatasinya dan juga cara mencegahnya. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif daripada sekedar men-scroll sosial media. Baik, benar sekali apa yang dikatakan oleh Fitri tadi. Tepuk tangan untuk Fitri. Nah, sangat bagus ya pemberian kesimpulan yang disampaikan oleh Ananda tadi, bahwa doom scrolling itu sangat memiliki dampak yang besar jika dilakukan secara terus-menerus. Nah, seperti itu Ananda. Nah, selanjutnya Ibu mau mendengar nih kesan dan pesan dari Ananda sekalian. Nah, kira-kira Ananda ada yang mau bersedia menyampaikan kesan dan pesan dari kegiatan kita hari ini? Ya Bu, Baik, silakan Ananda. kesan dan pesan yang saya ikuti pada kegiatan ini, itu yang saya dapatkan Bu, kayak saya tahu Bu doom scrolling itu cara mengatasinya, pengertiannya, dampaknya itu apa aja Bu. Terus kegiatannya juga seru Bu, ada speakingnya. Terus saya dapat juga teman baru dari kelas-kelas lain gitu Bu. Baik, tepuk tangan untuk Nanda dulu. Terima kasih Ananda sudah mau menyampaikan pesan dan kesannya. Mungkin ada Ananda yang lain yang mau memberikan pesan dan kesan. Oke, silakan. Nah, Ibu, jadi Bu, kesan dan pesan yang saya dapat dalam kegiatan ini cukup sangat baik Bu, dan cukup sangat luar biasa Bu. Kenapa saya bilang kayak gitu Ibu? Karena kita sendiri dan pribadi masing-masing juga kita tahu, oh begitu ya doom scrolling itu tersebut. Jadi kita bisa cara mengatasinya Bu. Jadi nanti kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti kalau kita tidak mempelajari ini, kita nanti bisa jadi stres Bu. Jadi karena adanya kegiatan ini Bu, kita jadi bisa menerapkannya. Dan nanti teman kita kalau bisa mengalami seperti masalah ini, kita bisa mengingatkannya atau memberitahukannya kepada dia. Jadi kita bisa juga penerang bagi orang juga Ibu. Baik, terima kasih ya Claudia. Tepuk tangan juga dulu untuk Claudia. Nah, sangat bagus ya apa yang disampaikan oleh Ananda sekalian terkait pesan maupun saran atas kegiatan hari ini. Nah, selanjutnya Ibu juga ingin mendengar dari Ananda sekalian, kira-kira apa sih harapan dan pesan untuk kegiatan kita selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin memberikan pendapatnya Ananda? Saya Bu, Silakan. Baik. mungkin untuk pertemuan selanjutnya Bu, SBT-nya lebih
banyak lagi Bu, dan mungkin karena tadi banyak ada masalah-masalah yang membahas juga itu bisa dibahas yang lebih seru lagi Bu, kayak pembahasannya seperti itu. Mungkin kalau untuk tempatnya udah cukup dingin sih Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Devi sudah mau menyampaikan harapan kita atas kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Dari yang disampaikan oleh Devi tadi, ya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan Ibu sediakan activity yang lebih banyak lagi, dan kemudian sudah cukup dingin ya dan cukup nyaman ruangan ini ya, baik. Nah mungkin untuk Ananda yang lain nih, kira-kira ada nggak harapan atau pesan yang kira-kira mau disampaikan untuk kegiatan selanjutnya? Saya Bu, Baik, mungkin silahkan. menurut saya ya ruangan boleh sini aja Bu, tapi mungkin waktunya Bu bisa agak maju lagi Bu, mungkin jam 10 gitu Bu, kita mulainya Bu. Baik, dari Ananda Rahma mengatakan bahwa waktunya dimajuin dari jam 10 seperti itu. Kira-kira ada Ananda yang lain lagi nggak? Setuju Ibu. Sepakat Bu. Baik, sama berarti ya, jadi sepakat semuanya untuk pertemuan selanjutnya kita adakan di jam 10. Baik, berarti untuk ruangannya mau di mana? Pas di ruangan yang ini lagi? Di sini aja ya Ibu. Aja. Oke, jadi Ibu simpulkan bahwa kita nanti di pertemuan selanjutnya akan melakukan pertemuan di jam 10 pagi, dan ice drinkingnya lebih banyak lagi, kemudian ruangannya di sini saja gitu. Baik, Ibu terima ya apa yang disampaikan oleh Ananda sekalian, maka Ibu akan usahakan untuk di pertemuan selanjutnya. Nah baik Ananda, karena kita sudah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, tidak terasa sekarang sudah berada di tahap akhir kegiatan. Nah, jadi Ibu di sini mau mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Ananda sekalian. Ananda di sini sudah mau bersedia melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan penuh antusias dari awal hingga akhir, dan Ibu di sini juga mau minta maaf kepada Ananda sekalian jika ada kesalahan kata ataupun tindakan Ibu yang kira-kira membuat hati Ananda menjadi kurang nyaman nih. Itu Ibu minta maaf, oke? Oke Bu. Oleh Ananda, mungkin dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kira-kira Ananda ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pas Ibu. ya, berarti sudah pas ya. Nah baik, karena sudah pas, mungkin kita akan menutup nih kegiatan kita hari ini dengan doa. Jadi Ibu ingin juga minta kesediaan dari Ananda sekalian yang ingin memimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Kira-kira ada yang ingin bersedia? Boleh, silakan Ananda. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda sudah mau bersedia membantu Ibu memimpin doa. Terima kasih Ananda. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semangat belajarnya. Selamat pagi.
Baik, terima kasih ya Devi sudah mau menyampaikan harapan dan pesan atas kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Dari yang disampaikan oleh Devi tadi, ya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan Ibu sediakan ice break yang lebih banyak lagi, dan kemudian sudah cukup dingin ya dan cukup nyaman ruangan ini. Baik, nah mungkin untuk Ananda yang lain nih, kira-kira ada nggak harapan atau pesan yang kira-kira mau disampaikan untuk kegiatan selanjutnya? Saya Bu. Baik, silakan. Mungkin menurut saya ya ruangan boleh di sini aja Bu, tapi mungkin waktunya Bu bisa agak majuin lagi Bu, mungkin jam 10 gitu Bu kita mulainya Bu. Baik, dari Ananda Rahma mengatakan bahwa waktunya dimajuin dari jam 10 seperti itu. Kira-kira ada Ananda yang lain lagi nggak memberikan harapan? Sepakat Harap. Bu. Baik, sama berarti ya, berarti sepakat semuanya untuk pertemuan selanjutnya kita adakan di jam 10. Baik, berarti untuk ruangannya mau di mana? Apa di ruangan yang ini lagi? Di sini aja Ibu. Di sini aja. Oke, jadi Ibu simpulkan bahwa kita nanti di pertemuan selanjutnya akan melakukan pertemuan di jam 10 pagi dan ice breakingnya lebih banyak lagi, kemudian ruangannya di sini saja begitu. Baik, Ibu terima ya apa yang disampaikan oleh Ananda sekalian, maka Ibu akan usahakan untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, baik Ananda, karena kita sudah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, tidak terasa sekarang sudah berada di tahap akhir kegiatan. Nah, jadi Ibu di sini mau mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Ananda sekalian, karena Ananda di sini sudah mau bersedia melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan penuh antusias dari awal hingga akhir. Dan Ibu di sini juga mau minta maaf kepada Ananda sekalian jikalau ada kesalahan kata ataupun tindakan Ibu yang kira-kira membuat hati Ananda menjadi kurang nyaman nih. Itu Ibu minta maaf, oke? Oke Ibu. Oke Ananda, mungkin dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kira-kira Ananda ada yang ingin ditanyakan? Sudah Ibu. Oke, berarti sudah pas ya. Nah, baik, karena sudah pas, mungkin kita akan menutup nih kegiatan kita hari ini dengan doa. Jadi Ibu ingin juga meminta ketersediaan dari Ananda sekalian yang ingin memimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Kira-kira ada yang ingin bersedia? Ya, boleh Bu. Boleh, silakan Ananda. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda sudah mau bersedia membantu Ibu untuk memimpin doa. Nah, terima kasih ya Ananda. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semangat belajarnya. Selamat pagi. Pagi Ibu.